Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulullah. Ini alhamdulillah Mas Winata kembali ke fitrahnya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap anak yang lahir itu yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan Islam. Fa'abawahu, akan tetapi orang tuanya, ayahnya, yuhawwidani, yang membuat dia itu menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan anak tersebut menjadi Nasrani, au yumajjisani, atau menjadi orang Majusi. Ya, itu adalah orang tua. Karena apa? Anak-anak pada hakikatnya yuladu 'alal fitrah. Dan ini semuanya juga komitmen kita ketika kita masih di alam arwah. Allah itu berfirman kepada setiap ruh, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Setiap ruh pada waktu itu mengatakan bala, syahid, saya bersaksi Allah. Benar, saya bersaksi. Cuman memang ketika lahir orang tuanya lah yang membuat Yahudi, membuat menjadi Nasrani, atau membuat menjadi Majusi. Alhamdulillah Mas Winata dengan proses pencariannya ini alhamdulillah telah kembali ke fitrahnya, kembali ke Islam. Ini sekedar gambaran saja Mas Winata. Ini nanti insya Allah saya hadiahkan Sirah Nabawiyah. Di dalam kitab ini sebenarnya fitrah Islam itu, kebenaran Rasulullah SAW ini sudah termaktub di dalam kitab-kitab kaum Nasrani. Terbukti di sini ketika Rasulullah SAW menuju ke Syam ikut pamannya untuk berdagang. Pada waktu itu Rasul itu tidak diajak masuk ke dalam. Nah, ini pendeta Bukhairah yang merupakan rahib di Syam pada waktu itu, dan ini gerejanya itu masih ada ya, bekas gerejanya itu masih ada. Itu bertanya, siapa yang lagi duduk di luar itu berada di bawah pohon? Oh, itu keponakan saya, ajak masuk ke sini. Dan ternyata dilihat itu pohon itu menunduk. Ya, ini yang disebut dengan pohon syabi, pohon sahabi itu yang ada di dekat Syam. Dan itu satu-satunya pohon yang ada di tengah padang pasir yang hidup sampai sekarang. Jadi lebih 1400 tahun. Dan buktinya masih ada. Dan memang ini keunikan Allah dan mukjizatnya Rasulullah. Dan itu kadang-kadang hujan itu khusus untuk turun di pohon itu. Ya, dan itu menunduk. Makanya sampai pendeta Bukhairah itu mengatakan, ini ajak masuk. Terus akhirnya oleh pendeta Bukhairah dibukalah bajunya dan ternyata ada tanda kenabian. Di situ langsung disampaikan kepada pamannya Abu Thalib, tolong ini dijaga. Karena kalau sampai orang Yahudi mengetahui, maka ini akan diincar untuk dibunuh. Kenapa? Karena orang Yahudi ini berharap Nabi terakhir itu berasal dari keturunan Bani Israel, ya kan? Makanya orang-orang Yahudi yang semula itu hidup di sekitar Palestina, mereka itu berhijrah ke Madinah. Supaya apa? Karena memang di kitab-kitab mereka sudah dikabarkan bahwa nanti Nabi terakhir itu akan turun di Hijaz. Dan supaya masih tetap berada di jalur
Yahudi, yaitu kan kita tahu Nabi Ibrahim itu punya beberapa putra, yaitu Nabi Ismail yang berada di Mekah dan Nabi Ishak yang memang berada di Palestina. Nah, yang ini dari keturunan Nabi Ishak inilah lahirlah kaum Bani Israel. Nah, ini pingin supaya mereka tetap masih berada di dalam jalur kenabian, mereka pindah ke Madinah. Nah, dan ternyata Allah menakdirkan lain, bahwa Nabi itu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim, tapi berasal dari jalurnya Nabi Ismail. Mereka itu menolak fakta itu. Padahal itu faktanya semuanya mereka akui di dalam kitabnya. Makanya mereka disebut kafir. Nah, tapi pendeta Buhairah ini mengakui, tapi memang pada waktu itu Rasulullah belum diangkat sebagai nabi. Jadi inilah masa fatrah, yang itu urusannya kepada Allah. Kita nggak bisa menyebut mereka itu kafir. Yang kedua, itu adalah ketika kisah Rasulullah SAW menerima wahyu pertama dan langsung menggigil, ketakutan, mengadu kepada istrinya Sayyidah Khadijah bahwa apa yang beliau alami di Gua Hira, sekitar 7 kilo dari Mekah, dan akhirnya Sayyidah Khadijah ini bercerita kepada pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal, ya kan, yang mana Waraqah bin Naufal ini menganut agama Nasrani. Dan Waraqah bin Naufal itu langsung diceritakan seluruh hal. Hanya apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal, ini seperti yang dialami oleh Isa ketika kedatangan Namus. Nah, Namus itu bahasa di dalam bahasa Ibrani, yaitu malaikat Jibril. Jadi Waraqah bin Naufal pun ini mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah, sampai mengatakan begini, seandainya saya hidup ketika orang ini diangkat sebagai nabi, yaitu diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan, untuk mengajak kepada Islam, karena turun wahyu pertama itu hanya bukti pengangkatan saja, tapi belum ada perintah untuk mengajak kepada Islam. Maka sampai Waraqah bin Naufal yang semula beragama Nasrani itu mengatakan, seandainya saya masih hidup ketika Muhammad ini diangkat sebagai nabi, maka saya akan mengikutinya. Jadi ini semuanya memang diceritakan di dalam sirah Nabawiyah ini. Insya Allah akan semakin memperkuat keimanan kita bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Winata ini adalah kembali ke fitrahnya, kembali kepada Islamnya, kembali kepada asal muasal kelahiran kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ini supaya dipersaksikan ya Pak, alasan kenapa Mas Winata itu masuk Islam, ya kan? Jadi gini Bapak Ibu yang ada di sini sekalian, dengan Pak Ustadz sendiri, terima kasih sambutannya seperti ini. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal kenapa dalam diri saya sendiri kenapa ingin memeluk agama Islam itu sendiri gitu. Padahal sebelumnya adalah agama yang saya anut itu adalah agama Katolik gitu, seperti itu. Yang pertama adalah satu hal yang saya rasa adalah saya merasa kosong hati, kosong diri. Jadi ini dalam diri saya dan tidak dibuat-buat dengan kesaksian saya sendiri selama saya sampai sekarang umur 30 tahun Bapak Ibu ya. Jadi saya juga merasakan kekosongan hati, kekosongan diri waktu saya beribadah di agama yang saya anut, yaitu Katolik seperti itu. Kenapa terjadi hal kekosongan ini? Alasannya adalah dari keluarga saya sendiri itu sudah berbeda-beda agama Bapak Ibu. Jadi di mana ayah saya sendiri itu adalah Buddha,
dan ibu saya itu adalah muslim dan anak-anaknya campur-campur gitu Pak, bapak-bapak gitu, seperti itu. Disitulah saya merasakan kekosongan. Kenapa? Begitu saya masuk gereja, begitu saya beribadah, itu saya bingung, kok tidak ada keluarga saya yang menemani saya, gitu Pak Ustaz. Sebetulnya kalau dibilang sedih, luar biasa sedihnya, gitu Pak Ustaz. Padahal saya lihat di gereja itu banyak yang bawa orang tuanya gitu, apalagi dengan hari besarnya, gitu Pak Ustaz. Lalu ya saya bagaimana untuk mengisi kekosongan hati saya? Saya banyak mencari tahu. Saya banyak mencari tahu persamaan dari agama ini sendiri antara Muslim dan Katolik, karena asal-usulnya dari ibu saya, bapak-bapak. Karena saya selama 30 tahun itu saya dibesarkan oleh seorang ibu dan kurang kasih sayang dari seorang ayah, seperti itu. Jadi di dalam diri saya ingin mengatakan bahwa saya ingin jalan kebenaran ini di mana. Jika jalan kebenaran itu ada di tangan ibu saya, maka saya akan tanya dengan ibu saya. Saya bertanya dengan ibu saya. Dengan disitulah ibu saya sudah bercerita bagaimana sejarahnya dari Muslim itu sendiri, karena saya mencari persamaan yang saya katakan tadi. Disitulah saya menemukan satu titik poin, dan minggu kemarin itu titik poin yang paling utama yang diutarakan oleh adik saya. Sebelumnya adik saya memang sudah Muslim dari lahir, dan ketika itu adik saya berbicara hanya satu masalahnya, yaitu tidak ada Tuhan selain, maaf saya katakan, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu sudah menjadi satu patokan dalam hidup kamu. Adik saya bilang seperti itu. Disitulah momen-momen saya untuk saya betul-betul yakin, gitu Pak Ustaz. Oh iya juga ya, saya merasakan betul juga gitu. Apalagi saya bingung ketika saya berdoa, itu saya bingung Pak Ustaz. Artinya adalah saya meminta kepada siapa? Maaf kalau saya katakan saya memberanikan diri, saya tidak takut apa-apa, saya memberanikan diri, saya bingung. Artinya saya bingung. Saya minta ke Tuhan Yesus, maaf, atau saya minta ke Bunda Maria, atau saya minta ke Allah Bapa itu sendiri, Pak Ustaz. Sedangkan yang saya lihat selama di perjalanan saya, cuma satu yang mereka minta. Artinya adalah adik saya pun juga mengatakan tidak ada Tuhan cuma selain Allah. Sedangkan saya jelaskan persepsi saya belajar lebih singkatnya lagi, saya belajar dari Alkitab saya sendiri, itu mengatakan bahwa betul bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Bukan saya menyangkal, tetapi memang ini secara realita bahwa saya sudah menemukan bahwa Tuhan Yesus tidak mengatakan, Yesus itu tidak mengatakan bahwa dirinya adalah seorang Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa barang siapa yang ingin datang melalui Bapa, melalui aku. Berarti akunya itu kan betul juga yang dibilang oleh adik saya, seorang perantara, seperti itu. Disitulah momen-momen saya kenapa saya ingin memeluk agama Islam, dimana alasan utama saya adalah saya mengisi kekosongan hati saya yang selama ini saya anut 30 tahun itu saya tidak mau sia-sia. Yang kedua itu saya ingin menciptakan keluarga saya yang rukun, artinya beribadahnya bareng-bareng, yang selama ini yang berpisah-pisah pengennya bareng-bareng, gitu Pak Ustaz. Jika ada salah dari saya mohon dikoreksi. Itu aja. Terima kasih.
Cukup bagiku Allah segala